Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 3 mata kuliah Mobile Computing. Di sini saya berkelompok, kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri Muhammad Jagat Bukti dan teman saya Iqbal Budiono. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas protokol internet seluler dan lapisan transportasi. Jaringan komputer telah menjadi tulang punggung bagi kegiatan manusia sekarang ini. Banyak kegiatan manusia yang dimudahkan dengan adanya jaringan komputer. Mulai dari bisnis, keuangan, perdagangan, hingga transportasi telah terbantu oleh manfaat jaringan komputer ini. Dalam perkembangannya, sejarah jaringan komputer, pengembangannya telah menciptakan beberapa unsur utama. Salah satunya adalah protokol jaringan. Kamu udah tahu belum sih apa itu protokol jaringan dan apa fungsinya? Kalau belum tahu, kita next dah. Protokol adalah sebuah standar yang mengatur terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diaplikasikan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan terendah, protokol mendefinisikan koneksi pada perangkat keras. Jadi bisa dibilang itu protokol adalah yang mengatur atau aturannya lah dalam sebuah komputer. Next dah. Protokol jaringan sendiri terdiri dari beberapa macam protokol jaringan tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk TCP/IP protokol switch. TCP/IP protokol switch adalah sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. TCP/IP protokol switch terdiri dari 4 lapisan, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Kami akan menjelaskan macam-macam protokol jaringan berdasarkan TCP/IP protokol switch. Lanjut. Yang pertama itu akan ada application layer. 1. Domain Name System atau DNS. Pengertian DNS sendiri adalah sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. DNS biasanya digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet, seperti web browser atau email. DNS sendiri membantu memetakan hostname sebuah komputer ke IP address. Selain digunakan di internet, DNS juga bisa diaplikasikan ke private network atau intranet, di mana DNS memiliki keunggulan seperti mudah karena pengguna tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer. Pengguna juga cukup mengingat hostname atau nomor komputer saja. Contoh, situs yang sedang Anda akses ini cukup mudah diakses di alamat dosenit.com ketimbang di alamat 104.24.125.226. Konsisten karena hostname tidak akan berubah meskipun alamat IP sebuah komputer berubah simpel, karena pengguna hanya menggunakan satu nama domain untuk mencari nama komputer di internet atau di intranet. Next, ada POP3 atau Post Office Protocol version 3. POP3 yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Protokol POP3 dibuat karena desain dari sistem elektronik mail atau email yang mengharuskan adanya email server yang menampung email untuk sementara sampai email tersebut diambil oleh penerima yang berhak. Lanjut, ada IMAP atau Internet Message Access Protocol. IMAP adalah protokol standar untuk mengakses email dari server.
Fungsinya mirip dengan POP, namun IMAP menawarkan kelebihan untuk memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Kemampuan ini lebih baik dari POP yang hanya memperbolehkan penggunanya untuk mengambil semua pesan yang ada tanpa terkecuali. Lanjut, ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah suatu protokol yang digunakan oleh WWW World Wide Web. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. HTTP juga mengatur aksi-aksi apa saja yang harus dilakukan oleh web server dan juga web browser sebagai respon atas perintah-perintah yang ada pada protokol HTTP ini. Contoh penerapannya adalah seperti berikut. Ketika Anda mengetikkan suatu alamat atau URL pada browser, maka browser akan mengirimkan perintah HTTP ke web server. Web server kemudian akan menerima perintah ini dan melakukan aktivitas sesuai dengan perintah yang diminta oleh browser. Hasil aktivitas tadi akan dikirimkan kembali ke browser untuk ditampilkan kepada pengguna. Lanjut, ada FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah protokol standar untuk transfer berkas file antara komputer dalam sebuah interwork atau internetwork. FTP hanya menggunakan metode autentikasi standar, yaitu menggunakan username dan password yang dikirim dalam bentuk data tidak terenkripsi. Pengguna terdaftar dapat menggunakan username dan password yang dimiliki untuk mengakses, mendownload, dan mengupload berkas-berkas yang diinginkan. Pengguna yang belum terdaftar dapat juga menggunakan metode anonymous login, yaitu dengan menggunakan nama pengguna anonymous dan password yang diisi dengan menggunakan alamat email. Sebuah server FTP diakses dengan menggunakan Universal Resource Identifier atau URI yang memiliki format FTP:2/2 nama server. Next, ada SSH, Secure Shell. SSH adalah protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. SSH dapat digunakan untuk mengendalikan komputer dari jarak jauh, mengirim file, membuat tunnel yang terenkripsi, dan lain-lain. Protokol ini mempunyai kelebihan disbanding protokol yang sejenis seperti Telnet, FTP, karena SSH memiliki sistem autentikasi, otorisasi, dan jenis enkripsi sendiri. Masuk ke transport layer, ada TCP atau Transmission Control Protocol. TCP adalah protokol dalam transport layer jaringan komputer yang paling umum digunakan pada jaringan internet. Karena kelebihan TCP itu ada koreksi kesalahan. Dengan menggunakan protokol TCP, maka proses pengiriman akan terjamin. Hal ini disebabkan oleh adanya bagian untuk sebuah metode yang disebut flow control. Flow control akan menentukan kapan data harus dikirim kembali dan kapan menghentikan aliran data paket sebelumnya, sampai data tersebut berhasil dikirim. Hal ini terjadi karena jika paket data berhasil dikirim, bisa terjadi abrakan data. Ketika tabrakan terjadi, maka klien akan meminta kembali paket dari server sampai seluruh paket berhasil dikirim dan identik dengan data aslinya. Ya, mungkin itu saja pada pertemuan 3 kali ini. Apabila ada salah kata atau yang belum mengerti, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, mewakilkan dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.